Jadi setiap daerah yang dilewati sama Lampor ini, daerah itu bakalan mendapat bencana dan juga malapetaka. Contohnya kayak penyakit, dan kebanyakan orang di desa itu atau di tempat itu bakalan meninggal. Assalamualaikum sahabat Khairi Asdi Imin Indonesia Women Club. Welcome back to my YouTube channel. I'm Hamzali Brady Rezar. Ya guys, finally akhirnya aku posting video YouTube terbaru setelah sekian lama. Dan juga aku mau bilang minta maaf sebelumnya sama kalian, karena aku juga udah berjanji sama kalian bakal lebih aktif lagi di YouTube. Tapi mungkin ada kendala masalah pribadi, lebih kayak ya you know lah. Jadi aku mau bilang minta maaf buat kalian karena udah membuat harapan palsu sama kalian. Tapi kali ini kita bakal bahas sesuatu yang lagi viral lagi, yang lagi diperbincangkan dan juga lagi hot. Jadi banyak banget dari kalian yang DM aku, baik itu di TikTok ataupun Instagram, ataupun kalian komen, ataupun kalian dengan cara tagging untuk ngebahas kasus ini. Dan ini adalah salah satu yang lagi viral banget di TikTok, yaitu kita bakal bahas tentang Lampor. Langsung aja kita bahas, gak usah terlalu banyak ngebacot. Jadi Lampor itu adalah urban legend dari Jawa, khususnya ini dari Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. By the way, sebelumnya kita bakal lihat dulu video rekaman Lampor itu bagaimana. Jadi ini adalah salah satu video tentang Lampor yang lagi viral di TikTok. Langsung aja kita lihat. Mohon maaf, salah teknis, bukan itu Lampornya, itu layangan Lampor. Langsung aja kita lihat, ini dia yang aslinya. Apa sih bang? Bang, apa sih bang? Ya ilah ilallah. Oh, astagfirullahaladzim, la ilah ilallah. Keranda. Syum. Oh, keranda, Allah. Nah, menurut mitosnya, Lampor ini digambarkan sebagai bentuk penampakan keranda terbang. Nah, ada beberapa versi tentang Lampor ini. Yang pertama, Lampor ini digambarkan sebagai keranda terbang, seperti yang kita bilang tadi. Nah, keranda terbangnya itu dibawa sama makhluk halus. Jadi lebih gampang ya, Lampor ini adalah keranda yang dibawa sama makhluk halus. Nah, mereka ini bakalan melalu lalang di desa-desa guys. Ada juga yang bilang kalau misalnya si Lampor ini dikendalikan sama orang pintar atau sama dukun. Nah, menurut mitosnya juga, Lampor ini bakalan datang ke rumah kalian dan juga mengetok-ngetok rumah kalian. Nah, kalau misalnya diketok-ketok itu, kalian buka pintu kalian, nanti kalian bakalan kedatangan sial atau kedatangan penyakit, atau aku nggak tahu, bisa dibilang kayak sihir atau ilmu hitam. Nah, kalau misalnya lagi ada musim nggak tuh? Jadi kalau misalnya ada warga notice kalau misalnya mereka melihat Lampor, jadi biasanya tuh orang desa itu kayak nggak bakalan ngebuka pintu kalau ada yang ngetok-ngetok di malam hari ataupun maghrib gitu, who knows. Dan ada mitos lain yang bilang kalau misalnya kalian melihat Lampor ini malam-malam lagi ngangkat keranda itu, kemungkinan besar kalian bakalan hilang dan juga nggak bakalan kembali. Dan kalaupun kalian kembali, kalian berhasil kembali ke rumah, kalian bakalan kembali dalam keadaan yang aneh atau linglung, atau ada yang bilang kalian bakal gila. Aku tahu pendosanya siapa. Dia yang mengundang Lampor ke sini. Kita mau ketemu Lampor, malam ini Lampor pasti akan kembali mencari Mita. Jadi kalian mau korban Mita? Kalau enggak, kalian semua yang jadi korban. Kalau kamu mau tahu kenapa anakmu yang diambil Lampor, tanya sama istrimu. Dia tahu persis kenapa anak kalian yang menjadi korban. Nah, ada mitos lain tentang si Lampor ini. Ada yang bilang kalau misalnya si Lampor ini adalah anggota pasukan gaib dari Nyi Roro Kidul. Nah, dalam versi itu kerandanya ini nggak dibawa-bawa sama jin itu, tapi diterbangkan dari laut dan dia bakal sampai ke suatu tempat dan membawa bencana. Nah, menurut mitos lain, kehadiran Lampor ini bakal membawa malapetaka dan juga bencana. Jadi, setiap daerah yang dilewati sama Lampor ini, daerah itu bakalan mendapat bencana dan juga malapetaka. Contohnya kayak penyakit, dan kebanyakan orang di desa itu atau di tempat itu bakalan meninggal. Nah, kemudian urban legend Lampor ini juga udah diangkat ke layar kaca. Nama filmnya adalah Lampor. Ono opo ae? Ojo nganti ketok. Ora parang delok. Aku ra iso lho kowe koyo ngene. Percaya karo setan. Tapi by the way, ada salah satu cara yang bisa kalian lakukan kalau misalnya kalian melihat Lampor di daerah kalian, yaitu dengan cara mengetok-ngetok
dengan cara mengetok-ngetok kentongan gitu. Jadi buat suara berisik. Jadi kayak selampornya ini kalau misalnya dengar suara berisik, mereka bakalan menghilang. Menurut mitosnya kayak gitu sih. Tapi kalian gak usah khawatir kalau misalnya kalian adalah seorang muslim yang taat, makhluk jin atau setan apapun itu nggak bakal bisa mengganggu kalian, guys. Jadi hal ini pernah aku dengar dari ceramah dari Ustadz Khalid Basalamah. Dia pernah bilang kalau misalnya seorang muslim yang taat ataupun kalian adalah orang yang religius gitu, kalian nggak bakalan dinampakkan makhluk halus gitu. Jadi orang-orang yang bisa melihat makhluk halus ini adalah orang-orang yang imannya kurang kuat. Itu yang dikatakan Ustadz Khalid Basalamah. By the way, jujur nih ya, aku juga selama ini nggak pernah mendapat hal-hal yang mistis-mistis atau yang diganggu jin, diganggu setan. Itu kayak nggak pernah, karena aku kayak percaya kalau misalnya derajat kita ini lebih tinggi daripada mereka, guys. Dan memang kenyataannya kayak gitu. Derajat manusia ini lebih tinggi daripada jin dan juga setan. Jadi kita nggak punya alasan untuk takut sama hal-hal kayak gitu. Nah, berikutnya kita bakal bahas konspirasi tentang si Lampor ini di tengah-tengah pandemi. Aku nggak bisa bilang ini konspirasi atau ya ini cuma dugaan, menebak-nebak, dan kalian nggak perlu percaya. Karena you know lah, kalau bisa hal-hal yang tentang COVID gini tuh kayak sensitif, guys. Jadi kayak you know lah gitu. Nah, menurut aku pribadi, dan kalian gak usah percaya, ini nggak untuk dipercaya, ini untuk kayak diskusi aja gitu. Dan you know lah, namanya cerita-cerita mitos ya kan. Hal ini tuh di blow up lagi supaya ya kita tahu sendiri kalau orang Indonesia tuh lebih percaya dengan mitos gitu. Walaupun ada yang Islam tapi lebih percaya dengan hal-hal yang kayak gitu. Nah, kalau di blow up kasus ini nanti dikait-kaitkan dengan kasus pandemi gitu. Dan itu kayak ya itulah, jadi kayak tertebak berpola gitu. Tadi kita ceritakan juga kalau misalnya si Lampor ini bakalan membawa wabah penyakit. Nah, dengan cara di blow up lagi kasus Lampor ini bakalan membuat kalian bakalan stay di rumah. Dan aku rasa ada sisi positif ya gitu daripada kita keluar rumah kan selama PPKM gitu ya kan. Jadi itu kayak ceritanya menggunakan urban legend untuk PPKM gitu, untuk mencegah pandemi. Itu brilian juga. Tapi ya gitulah gitu. Kalau aku sendiri juga nggak percaya yang kayak mitos-mitos gitu kan. Tapi kalau misalnya hal-hal gaib itu orang Islam wajib percaya. Jadi buat kita yang muslim, kita nggak bisa bilang kita nggak bisa percaya 100% hal-hal yang kayak gitu. Faktanya hal-hal gaib ada diceritakan di Al-Quran. Jadi kita wajib mempercayainya. Dan sihir itu benar-benar ada, guys. Jadi selama kita bertakwa, sihir apapun sebenarnya nggak bisa menembus badan kita gitu. Selama kita bertakwa, selama kita beriman, apapun itu nggak bakal bisa menembus. Jadi itu aja cerita kita tentang Lampor. Aku mau bilang makasih banyak buat kalian yang udah nonton dan juga yang udah support aku di berbagai platform sosial media yang aku punya. Dan buat kalian yang suka cerita horor, misteri, dan juga islami, kalian boleh banget subscribe aku sekarang, karena kita bakal cerita lebih banyak lagi. Jadi di video sebelumnya aku pernah bahas tradisi menyeramkan dari orang Syiah, namanya adalah Hari Suci Asyura, di mana mereka bakal menyiksa diri mereka sampai berdarah-darah. Kalian lihat sendiri itu parah banget. Dan kalau kalian punya request untuk membahas suatu topik, kalian bisa drop di kolom komentar, kalian bisa DM aku, kalian juga bisa tag aku di suatu video, nanti kita bakal bahas. Baru makasih banyak buat kalian yang udah nonton. Yang masalah konspirasinya gak usah kalian percaya, itu cuman ya you know lah, namanya juga mitos ya kan. Jangan lupa kalian subscribe aku sekarang, follow Instagram aku di @amzali_abradinezar. Sampai jumpa di next video. Ciao, adios, ma'assalamah, bye bye.